Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nandang Burhanuddin dari At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhzin wa la fadih. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua insyatan haniyatan, kehidupan yang penuh dengan nikmat, bahagia, sentosa. Jika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, kita mohon kepada Allah wa mitatan sawiyatan, kita wafat dalam keadaan lurus, siratal mustaqim, berada di jalan kebenaran al-haq. Dan kita juga memohon ketika kita kembali ke alam baqa nanti, kita kembali dalam penuh kebahagiaan, kegembiraan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, kita tentu menyampaikan salam, sholawat, serta cinta kita untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berbahagia, hari ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena fakta di lapangan. Berkali-kali pasien diruqyah, balik lagi sembuh, terkena lagi, balik lagi, terkena lagi, dari klinik ruqyah normal, pulang di perjalanan kembali lagi terkena pengaruh sihir, dan seterusnya. Berulang kali, survei tidak resmi menyatakan bahwa 75% mereka yang sudah diruqyah ternyata kambuh kembali. Sembuh ketika diruqyah, pulang ke tempat, ke rumah, itu kembali lagi kambuh. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah biasanya selain ada efek sihir makul, masyrub, sihir yang dimakan, sihir yang diminum dan itu belum dituntaskan, ternyata ini juga ada pengaruh sihir madpun, sihir yang ditanam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menemukan atau mengungkap sihir yang ditanam atau disebar di rumah? Saya mempraktekkan itu di rumah. Alhamdulillah tidak ada pengaruh sihir di rumah. Akan tetapi ketika dipraktekkan di salah satu tempat, pabrik misalnya, atau tempat usaha, cara ini sangat efektif. Apa saja caranya agar kita bisa mengungkap pengaruh sihir yang ditanam? Yang pertama, saya menyarankan menyiapkan air dalam jumlah banyak, ya, bisa 1 galon, bisa 1,5 liter, dimasukkan ke dalam ember, ya. Kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah yang ini sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian apa yang harus dibaca yang paling tidak boleh ditinggalkan? Kalau ayat ruqyah terlalu panjang, mungkin kita bisa memilih beberapa ayat yang bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat semua hafal. Di antaranya adalah bacakan Al-Fatihah minimal 7 kali, ayat kursi minimal 7 kali, penutup surat Al-Baqarah minimal 3-5 kali, penutup surat Ali Imran minimal 5-7 kali, kemudian baca 3 surat pembatal sihir
Ya, ini sudah saya sampaikan di YouTube sebelumnya. Dan yang keempat, dibaca surat Al-Qalaqil, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian cara yang selanjutnya adalah bacakan ayat surat Yunus ayat 81 diulang 33 kali, ya. Yang berbunyi maji'tum bihis sihr. Qala Musa maji'tum bihis sihr. Nabi Musa berkata, apa yang kalian lakukan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan pengaruh sihir itu. Ini surat Yunus ayat 81. Nah, setelah itu, setelah dibacakan surat-surat tadi, maka bisa 3 cara. Cara yang pertama adalah melakukan penyiraman ke seluruh pojok rumah yang ditenggarai menjadi alat atau media menyimpan sihir. Ya, disiramkan yang air yang sudah dibacakan ruqyah tadi, disiramkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan koas yang seperti digunakan untuk cat, ya, dicelupkan ke air, dan ini agak bagus kalau ditambahkan garam putih. Soal garamnya merek apa itu bebas, yang penting adalah garam yodium. Ya, dicampurkan ke air, atau lebih bagus lagi ditambahkan dengan daun bidara. Insya Allah At-Taqi Ruqyah Center nanti akan menyiapkan daun bidara yang sudah diruqyah, kemudian juga akan menyiapkan minyak kesturi atau minyak wangi yang sudah diruqyah untuk membantu mengungkap sihir itu. Nah, kalau dengan menggunakan koas berarti itu dibersihkan, ya, mulai dari gorden penutup kaca, baik gorden yang warna putih itu yang biasa menutup pandangan dari luar, atau gorden tebalnya, ya, itu bisa seperti kita mengecat tembok, atau kalau pakai tangan bisa seperti di rush, ya, dicipratkan ke titik-titik tadi. Kemudian seluruh area kursi, ya, kursi tamu, kursi dapur, kursi ruang tunggu dan lain sebagainya itu dicipratkan seperti tadi, atau digunakan koas, ya, dengan air yang sudah diruqyah tadi. Kemudian lemari, ya, lemari kita semua punya lemari, sesuai dengan tingkatan lemari itu bisa disemprotkan, bisa dipoles atau dipulas seperti kita mengecat tadi. Ya, kemudian semua pakaian yang ada di lemari itu, semua perkakas yang ada di dapur, kecuali nanti yang tidak perlu dibersihkan, yang tidak perlu disiramkan air ruqyah itu adalah kecuali seperti tempat-tempat kotor seperti yang toilet dan mirhad atau hammam. Maksudnya nanti toilet yang ada tempat BAK-nya, atau toilet WC yang hanya untuk mandi, itu tidak perlu disiramkan. Nah, saran saya, siapa yang bisa melakukan itu? Saran saya diambil dari anggota keluarga yang dipandang punya keberanian, dipandang rajin baca Quran, yang dipandang sholat 5 waktunya tidak pernah telat, atau tidak pernah terlambat, atau tidak pernah sama sekali tidak pernah sholat. Nah, orang yang sudah kita tunjuk ini disarankan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu, ya. Setelah itu dianjurkan sholat 2 rakaat,
walaupun ini nanti ada perdebatan soal masalah sholat hajat ini, tapi di kajian ruqyah itu dianjurkan untuk menjalankan sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tahsin min kaidi syayatin. Ya, perlindungan, benteng diri dari tipu daya setan. Nah, orang yang sudah dipandang tadi didampingi oleh semua anggota keluarga, maka nanti akan terlihat efek dampak dari sihir itu. Kalau tempat itu, rumah kita itu nanti ada pengaruh sihir, dipastikan ada anggota keluarga yang kesurupan, ada anggota keluarga nanti yang mual, ada anggota keluarga nanti yang ingin muntah, histeris, teriak-teriak. Maka sebelum melakukan ruqyah, anggota keluarga juga melakukan hal yang sama, wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, setelah pengaruh sihir ini ditemukan, ya, qala Musa ma ji'tum bihisir, ma ji'tum bihisihr, innallaha sayubtilu, dibaca lagi, dibaca juga aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Maka dianjurkan bagi orang yang punya power tadi, ruhiyah, power fisik, keberanian, itu kalau sudah ditemukan maka sihir itu harus diambil kemudian dibakar. Kalau tidak dibakar, dibuang ke tempat yang sangat jauh. Tetapi kalau dibuang biasanya kemungkinan kembali lagi itu terbuka, maka dilakukan dibakar. Di mana dibakarnya? Diupayakan dibakar di tempat yang netral. Ya, netral itu artinya tidak dekat dengan tetangga, tidak dekat juga dengan rumah kita, misalkan di lapangan, ya, atau di area yang sedikit luas, yang jarang pepohonan di situ, itu dianjurkan dibakar sampai habis, tidak tersisa. Nah, biasanya sahabat yang berbahagia, kalau pengaruh sihir itu ada, tangan yang memegang air itu atau yang menyiram-nyiram air itu nanti akan gemetar. Istilah listrik itu ada medan magnet atau medan listrik yang kemudian terkena tangan itu, dan ini yang kemudian sihir itu dipastikan bisa ditemukan di titik di mana tangan orang atau anggota keluarga atau ustadz atau muroki yang melakukan itu merasakan titik-titik pengaruh sihir. Nah, kemarin hari Jumat, tim At-Taqi Ruqyah Center melakukan ruqyah di salah satu pabrik, mungkin tidak pabrik besar tetapi rumah produksi garmen, dan kita menemukan pengaruh sihir itu nampak ada yang berupa sihir jin yang ternyata itu adalah harimau, ya, menjelma menjadi harimau. Ada yang ternyata adalah ular, dan kemudian jin-jin ini, ya, setelah dilakukan ruqyah masuk ke salah satu tubuh atau 2 orang perempuan pegawai di tekstil tersebut yang kemudian kesurupan dan seterusnya. Nah, sahabat yang berbahagia, para ulama bersepakat titik sihir itu tidak boleh mengandalkan kabar dari orang yang kesurupan. Jadi kalau nanti ada terjadi dialog, Anda siapa, berasal dari mana, siapa yang menitipkan sihir, ya, misalkan dia berbicara yang menitipkan sihir itu atau yang mengirimkan sihir itu si fulan atau si fulana, kita tidak boleh percaya 100% dan kita tidak boleh membenarkan, karena itu nanti akan menjadi fitnah di antara kita sesama manusia beriman. Oleh karena itu kita anggap itu hanya berita angin lalu, tapi sekali lagi ketika kita menemukan sihir itu, kita katakan innallaha sayubtilu. Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan
pengaruh sihir itu. Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak sihir itu dikirimkan lagi ke orang yang mengirimkannya? Nah, di bab ini ada beberapa ulama yang berpendapat kita tidak boleh membalas kezuliman dengan kezuliman. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau sihir itu berupa titipan yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kekuatan-kekuatan abul jin, menggunakan kekuatan-kekuatan penyihir, dukun, orang pintar dalam tanda petik, maka dibolehkan mengirimkan kembali kepada pengirimnya. Demikian, mudah-mudahan di rumah kita tidak ada sihir, dan saya senantiasa menyarankan khatamkan surat Al-Baqarah minimal 10 ayat setiap selesai sholat. Kalau tidak bisa selesai sholat 5 waktu selama 5 kali, minimal tunaikan 10 ayat setelah maghrib, setelah subuh, lalu dibaca 4 qul, dibaca ayat kursi, dan insya Allah sihir akan menjauh dari tubuh kita, dari rumah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.